Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi untuk pembahasan OSP Fisika 2024 nomor 3 mengenai fluida. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Pembahasan OSP Fisika 2024 nomor 3 mengenai fluida. Soalnya sebagai berikut. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air diputar terhadap sumbu vertikalnya dengan kecepatan sudut konstan omega. Tentukan A. Bentuk permukaan bebas dari air nyatakan dalam omega, R, dan G. B. Distribusi tekanan air di dasar bejana sepanjang jari-jarinya, di mana tekanan di titik pusat masanya sama dengan P0. C. Sebuah piringan horizontal tipis berjari-jari 10 cm diletakkan di dalam rongga silinder tersebut dan isi airnya tadi diganti dengan minyak yang viskositasnya eta sama dengan 0,08 poise. Jarak bebas antara piringan dan bidang horizontal rongga tersebut adalah H 1 mm. Hitunglah daya yang dihasilkan oleh gaya viskos yang bekerja pada piringan ketika berputar dengan kecepatan sudut omega sama dengan 60 radian per second. Abaikan efek yang terjadi. Baik, saya coba gambarkan terlebih dahulu silinder yang berisi air seperti ini ya. Ketika silinder ini diputar terhadap sumbu vertikalnya dengan kecepatan sudut omega, maka kita bisa mengamati ya, bisa dicoba juga bahwa permukaan airnya akan berbentuk melengkung seperti ini, di mana ini lebih rendah dibandingkan bagian tepinya ya. Nah, pertanyaannya adalah yang A, bentuk permukaan bebas dari air ini. Baik, sekarang kita coba akan menganalisisnya ya. Saya mulai dengan menggambar lagi tadi yang air ini yang ada dalam silinder ini yang diputar dengan sudut omega ya. Ini bentuk permukaannya. Oke, kita akan lihat sebuah partikel ya di sini di permukaan air. Katakanlah partikel itu M ya. Nah, benda ini kan lagi dia berputar ya, berputar dengan kecepatan sudut omega ya. Nah, saya ambil sumbu koordinat ini untuk vertikal, saya sebut sumbu Y, dan sumbu horizontal sumbu X atau sumbu R ya. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja di sini, atau kita amati dulu bentuk permukaan ini. Ini bentuk permukaannya ya, saya buat garis horizontal, kemudian saya buat garis singgung ya, dan ini membentuk sudut theta. Nah, setelah itu baru kita bisa mengamati gaya-gayanya. Ini partikel M-nya. Kalau kita mengamati di dalam silinder yang ikut berputar, maka partikel itu diam ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat tentu saja ya. Seperti ini. Anggap partikel ini masanya dm, maka gaya beratnya adalah dm kali g atau g kali dm ya. Nah, kemudian gaya yang lain yang menopang partikel ini adalah gaya normal yang dikerjakan oleh partikel di bawahnya terhadap partikel paling atas ini ya. Kemudian karena di sini kita akan mengamati oleh pengamat yang berada di dalam silinder yang bergerak juga, maka akan ada gaya fiktifnya ya, yaitu gaya sentrifugalnya. Kan gaya sentripetalnya kan ke pusat, maka yang kita amati adalah gaya sentrifugalnya. Jadi gaya-gaya ini bekerja pada partikel M ini. Nah, sekarang kita akan gambarkan diagram gayanya ya. Jadi gambar diagram gayanya sebagai berikut ya. Ini sumbu-sumbunya ya. Kemudian kita kasih nama tetanya yang ini nih ya. Ini kan teta di sini sama dengan yang ini. Kemudian ini 90 min teta, dan ini garis singgung yang merah dengan garis normal kan tegak lurus, berarti ini tetanya ya. Oke, sekarang kita akan gambarkan diagram gayanya supaya lebih mudah mengamatinya.
Pertama saya gambarkan gaya berat, yaitu GDM ya, ke bawah tentu saja. Kemudian kita gambarkan gaya yang kedua, itu adalah gaya sentrifugalnya, yaitu omega kuadrat kali XDM ya, seperti gaya sentripetal, cuma arahnya berlawanan ya. Kemudian karena dia diam, berarti ada gaya ketiga, yaitu gaya normal harus menuju ke titik pangkal ini, GDM ini ya. Jadi gambarnya kalau saya gambarkan dari sini ke sini. Nah, ini kita sebut gaya normal. Inilah gaya yang bekerja pada partikel ini. Nah, sudutnya saya perlu sudut theta itu di sini ya, sudut tetanya. Di sini kita mengamati theta itu adalah garis vertikal dengan garis kerja gaya N ya. Jadi ini garis kerja gaya N, ini garis vertikal, ini tetanya. Oke, sekarang kita bisa membuat hubungan antara yang diketahui ya, yaitu GDM dengan omega kuadrat XDM mungkin ya. Ya, tepatnya berarti kita ambil tangan ya, tangan theta sama dengan omega kuadrat XDM dibagi dengan GDM. Nah, ini DM ini kita coret ya, sehingga kita bisa mendapatkan omega kuadrat X dibagi dengan G ya. Nah, tangan theta itu adalah garis singgung ya, gradien. Gradien kita tahu bahwa gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari persamaan kurva ini. Jadi tangan theta kita ganti dengan dy dx ya. Oke, nah sekarang kalau gitu kita akan hitung y-nya. Nah, untuk menghitung y tentu saja mudah, kita integralkan aja ya. Jadi omega kuadrat dan g-nya kan konstan, jadi kita taruh di depan. Nah, integral x yaitu adalah setengah x kuadrat. Jadi bentuk persamaan matematika atau kurvanya adalah omega kuadrat g kali dengan x kuadrat per 2. Atau saya rapikan dalam R, jadi bentuknya omega kuadrat R kuadrat dibagi dengan 2G. Ini saya ganti dengan R ya, karena di soal dinyatakan dalam R, G, dan omega. Jadi inilah persamaannya. Yang tidak lain adalah persamaan atau fungsi kuadrat ya. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana dengan pertanyaan B ya. Nah, pertanyaan B saya gambar lagi di sini. Ini adalah bentuk permukaan ya. Ya, bagian tengah ini dia paling rendah, bagian permukaan atasnya ya. Kemudian dia akan berbentuk parabola ya, seperti sudah kita buktikan. Nah, sekarang kita akan tentukan bagaimana distribusi tekanannya di bagian dasar. Oke, ini dasarnya ya. Kemudian kita tahu bahwa jarak dari pusat atau pusat massa tadi ke titik ke arah radial tuh kita sebut saja R ya. Kita akan cari berapa tekanan di sini. Oke. Nah, kita gunakan tekanan, yaitu adalah tekanan hidrostatik ya, yaitu tekanan akibat zat cair di atasnya saja. Nah, di sini kita tahu bahwa tekanan di sini itu P0 ya, di pusat yang seperti ini saya gambarnya ya. Ya, ini akibat dari permukaan air yang ini saja sebenarnya ya, kan di sepanjang ini. Tapi untuk bagian luarnya, baik ke kiri maupun ke kanan, ada tambahan fluida yang bergerak seperti ini. Nah, berapakah tekanan ini? Ya, kita gunakan rumus tekanan hidrostatik, yaitu rho GH ya. Sehingga bagian yang ini itu adalah tekanannya akibat yang ini P0 ditambah tekanan akibat fluida yang ini ya. Jadi kalau kita substitusikan H-nya, yaitu tinggi ini, itu adalah ini omega kuadrat R kuadrat dibagi dengan 2G ya. Jadi rho-nya ini, G-nya. Sehingga bentuk distribusinya kita bisa sederhanakan menjadi ini. Kita coret dulu G-nya dan kita bisa mendapatkan tekanan di arah radial dari pusat massa ini adalah P0, yaitu tekanan di pusatnya, ditambah dengan setengah rho omega kuadrat R kuadrat ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah setengah omega kuadrat R kuadrat ya. Oke, ini bagian B. Nah, bagian C ini agak sulit ya, yaitu mengenai gaya gesek. Jadi saya punya sebuah cakram ya, kemudian cakram ini diputar, kemudian dimasukkan ke dalam cairan ini ya. Jadi silindernya tidak diputar, tetapi cakramnya diputar. Maka akan ada gesekan ya dengan cairan ini, karena ini diganti dengan minyak yang punya kekentalan tertentu ya.
Nah, di sini satuannya adalah P, yaitu satuan poise bacanya, dan ini adalah satuan CGS-nya cm gram second. Dan dalam perhitungan kita harus satuan SI. Satuan SI-nya untuk viskositas adalah Pascal kali second ya. Nah, satu poise itu adalah 0,1 Pascal second. Oke, sekarang kita akan cari yang bagian C ya, yaitu mengenai daya ya, daya. Nah, kita lihat dulu rumus gaya gesek ya. Gaya gesek itu adalah gaya ketika benda ini bergerak dalam fluida. Ini adalah fungsi dari eta dikali luas dikali dv dx. Dv dx itu adalah selisih kecepatan dibagi dengan selisih jarak dari bagian yang tidak bergerak, dinding, ke bagian yang bergerak ya. Nah, sekarang kita akan ambil dulu sebuah potongan kecil ya di sepanjang cakram ini, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan bergesekan dengan fluida sekitarnya ya. Saya ambil saja jaraknya dari pusat ini ke sini adalah R. Kemudian saya ambil sepotong kecil, tebalnya dr. Sehingga nanti luasnya yang biru ini adalah 2πr kali dr ya. Jadi kalau misalkan ini fluida ini cakram ini berputar dengan omega, maka bagian tepi ini akan berputar dengan omega ya. Dan di sini partikel ini akan bergerak dengan kecepatan tangensial yaitu V ya, yang sama dengan omega kali R tentunya. Nah, sekarang kita akan coba cari daya. Daya itu kan usaha bagi waktu. Kalau dalam gerak linear adalah gaya kali kecepatan. Nah, untuk gerak rotasi yaitu torsi kali omega ya. Ini adalah kesetaraan ya. Nah, sekarang kita akan cari gayanya ya. Itu adalah dari sini ya, eta dikali 2πr, ini adalah permukaan yang biru ini luasnya ya, dikali dr. Kemudian dikali 2, ini bagian atas dan bawah bergesekan. Kemudian ini V-nya perubahan kecepatan dari ujung bagian sini ke sini adalah, ini di sini V, di sini 0. Jadi kita isi delta V-nya itu adalah omega R. Nah, jaraknya dari sini ke sini kita sebut sebagai dx, atau di soal ini disebut sebagai H. Kemudian ini adalah gaya ya, dikali lengan gayanya adalah R, jarak dari sini ke sini ya. Kemudian dikali dengan omega. Oke, sekarang kita akan menghitung dayanya. Nah, kita keluarkan dulu konstantanya ya, dan kita bisa sederhanakan menjadi berikut ya. Jadi daya itu adalah integral dp 4, ini 2 kali 2, kemudian eta ini pi dari sini, omega itu kan konstan ya, jadi omega ini dari ini kita gabungkan jadi omega kuadrat. H juga konstan di sini, jarak dari sini ke sini ya, kita keluarkan, jadi yang menjadi variabel hanyalah R. Di sini R, di sini R, di sini R, jadi R pangkat 3 dr. Dan kita integralkan untuk cakram ini, berarti dari ujung sini sampai ujung luar cakramnya itu R ya. Oke. Nah, ini integralkan mudah saja. Yang sebelah sini kita tulis dulu, integral R pangkat 3 dr adalah 1/4 R pangkat 4 ya. Kita masukkan batas integrasinya dari 0 sampai ke R. Kemudian kita coret dulu 4-nya, dan kita bisa mendapatkan rumus untuk kasus ini ya. Cakram berputar dalam fluida seperti ini adalah eta pi omega kuadrat R pangkat 4 dibagi dengan H ya. Ini viskositas, kemudian ini kecepatan sudutnya, R jari-jari cakram, dan H adalah jarak dari cakram ke tepi silinder ini ya. Jadi kalau kita substitusikan angkanya, nah etanya tadi disebut 0,08 poise ya. Jadi kita jadikan Pascal second, berarti dikalikan 0,1 ya. Jadi 0,008 pi 60 untuk omeganya, jari-jarinya 10 cm dalam meter, kemudian hanya 1 mm jadiin meter. Kita hitung, maka kita mendapatkan nilai 9,048 watt ya. Kalau kita bulatkan jadi 9,05 ya.
Demikianlah pembahasan OSP Fisika 2024 nomor 3 untuk materi fluida ini ya. Nantikan video berikutnya untuk pembahasan dalam seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen jika ada pertanyaan, serta nyalakan notifikasi untuk informasi mengenai video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.